边定然出了什么事。乱，甚至还会梦到狮子。你，振兴军世代镇守18古城，这是为何？到底是福还是祸？好玄妙的话里。Yo, halo guys, kembali lagi di channel Imam Tantau di sini. Dan di video kali ini pastinya bakal melanjutkan alur cerita film Donghua yang berjudul Spirit Sorcerer Ride bagian 26-nya di season 4 kali ini. Ataupun kita akan sampai ke episode yang baru dari Chuyun. Oke, dan yang belum menonton bagian sebelumnya silahkan cek di bawah deskripsi ya. Kita lanjut dari bagian sebelumnya. Chuyun dan orang tuanya pun datang ke aula hukum. Di sana Patriark Duan sudah mengetahui apa yang dilakukan oleh Chuyun, dan ia pun menuntut Chuyun memberikan semua aset yang telah direbut dari para keluarga. Terlebih Patriark Teng menegaskan bahwa semua aset 18 kota kuno awalnya memang milik mereka, dikarenakan merekalah yang mengelolanya. Dan mereka pun tidak terima Chuyun begitu saja merebut kekuasaan mereka di 18 kota kuno. Terlihat mereka juga menyebut leluhur sekte bintang kuno pastinya tidak akan terima apa yang telah dilakukan oleh Chuyun dikarenakan melanggar aturan. Sementara itu para warga pun berdebat apa yang dilakukan oleh Chuyun memang melanggar aturan sekte bintang kuno. Kemudian Patriark Duan pun meminta agar Chuyun melepaskan hak dan kekuasaannya. Dengan begitu akan memperbaiki reputasi Chuyun. Namun Chuyun mengatakan justru merekalah yang konyol, dikarenakan masuk ke aula pidana sekte bintang kuno. Ditambah lagi sekte bintang kuno ini ada dalam kekuasaan Chuyun, dan mereka tidak layak berbicara tentang aturan. Hal itu pun dibenarkan oleh para warga dikarenakan 18 kota kuno milik mereka semua. Dan juga mengatakan berkat reformasi dari Chuyun, 18 kota kuno menjadi berkembang. Ditambah lagi para warga bilang lebih baik 18 kota kuno diambil oleh Pavilion Wajian daripada jatuh ke tangan sekte Laujin dan juga Shen Xiao. Terlihat Chuyun mengatakan para keluargalah yang tidak bisa mengalahkan ia dalam permainan ini. Namun para ketua pun menghasut para warga agar tidak mendukung Chuyun dikarenakan Chuyun masih muda dan juga tidak akan bisa membuat 18 kota menjadi makmur. Tapi Chuyun menegaskan bahwa 18 kota kuno bukanlah milik para keluarga, melainkan milik semua orang di dunia ini. Hal itu pun mendapatkan dukungan dari banyak warga untuk Chuyun. Setelah kejadian tersebut, 4 ketua pun menjadi khawatir dengan banyaknya dukungan untuk Chuyun, dikarenakan akan membuat sistem keluarga mereka menjadi menghilang. Tapi Patriark Duan bilang mereka punya kartu as terakhir agar bisa memberikan keadaan ini. Lantas mereka masuk ke aula bintang dan mereka pun terkejut. Inti formasi pedang telah dihancurkan. Namun mereka akan memperbaiki formasi dengan esensi darah agar bisa menghabisi Chuyun. Di sisi lain terlihat Levan dan Nuling pun sedang berlatih pedang di udara. Tapi setelah hal itu Chuyun pun mengatakan bahwa mereka berdua juga harus memahami niat pedang. Kemudian Levan pun menduga para ketua keluarga sudah pergi dari kota Sengxing dikarenakan mereka tidak mendapat dukungan dari para warga. Namun saat itu ibu Chuyun mengingatkan anaknya agar berhati-hati dikarenakan para ketua keluarga sangat licik. Tapi Chuyun bilang keadaan di 18 kota sudah stabil, dan ia pun menyuruh 2 muridnya pergi bersama ibunya ke kota besar untuk mengumpulkan sumber daya. Namun ibu Chuyun mengatakan kalau para senior dan lainnya sudah pergi menjalankan tugas, dan jika Chuyun ditinggalkan sendirian, maka Chuyun menjaga kota ini sendiri. Tapi Chuyun meyakinkan ibunya ia bisa menjaga kota ini sendirian. Dan setelah ibu Chuyun dan lainnya pergi,
Ajudan pun melapor pada ketua keluarga bahwa sekarang Cuyun hanya sendirian. Mendengar hal tersebut, mereka pun akan menghabisi Cuyun malam ini, yaitu dengan serangan kejutan. 措手不及，主火也真是天！既然大家以无机会就越是渺茫。 Kembali ke Cuyun, ia mengetahui bahwa para ketua keluarga telah menyusun kembali inti formasi pedang. Dan Cuyun pun ternyata menunggu momen ini, dikarenakan ia mengetahui para ketua keluarga akan menyerangnya. Dengan begitu, Cuyun juga akan sepenuhnya menghabisi mereka. Ditambah lagi, Cuyun harus segera menyelesaikan masalah ini agar bisa menyelamatkan Liu Xiang. Terlihat saat itu Cuyun juga menyuruh Piton Besan menjauh dari kota Sensing, dikarenakan Cuyun tidak ingin melibatkan Piton Besan. Sementara itu, terlihat di istana Jiuhan, Liu Xiang pun merasakan akan ada suatu bencana di suatu tempat. Namun saat itu Susang menyuruh Liu Xiang fokus untuk berkultivasi. Dan ia juga senang dikarenakan mendapatkan wadah yang sempurna. Sementara itu Ye Qianhan dan Kuan Yu merasakan akan terjadi sesuatu kepada Cuyun. Kembali ke kota Sensing, para warga pun mengetahui bahwa Cuyun telah menutup semua gerbang di kota Sensing. Tak lama setelah hal itu, mereka pun melihat pasukan penjaga bintang, yaitu menuju halaman keluarga Liu. Di sisi lain, terlihat pasukan bintang membuat formasi penghalang di kediaman Cuyun, yaitu sesuai perintah dari para ketua keluarga. Terlihat saat itu para penjaga di sana juga menduga formasi ini untuk menghabisi Cuyun. Mereka pun mengetahui bahwa para ketua keluarga menunggu kesempatan ini untuk menghabisi Cuyun. Terlihat para ketua pun menyuruh Cuyun keluar untuk menerima kematiannya, dikarenakan Cuyun hanya berpura-pura kuat saja. Namun dengan santai Cuyun mengatakan bahwa merekalah yang berpura-pura kuat. Di saat itu, para ketua juga yakin Cuyun tidak akan lolos dari formasi pembunuh yang dibuat oleh pasukan bintang. Diketahui pasukan bintang ada di ranah Yin Yang tingkat 9. Lantas, para ketua pun menyuruh pasukan bintang bersiap untuk menghabisi Cuyun. Namun saat itu Cuyun mengejek pasukan bintang dan juga formasi ini dikarenakan memiliki aura pembunuh yang lemah. Kemudian Cuyun mengeluarkan aura naga pembunuh di sana yang telah Cuyun simpan selama ribuan tahun. Dan pasukan bintang tidak akan bisa menandingi aura pembunuh dari Cuyun. Setelah hal itu, Cuyun mengeluarkan niat pedang yang begitu kuat untuk menekan kekuatan pasukan bintang. Namun saat itu Cuyun melepaskan niat pedangnya dan menanyakan apa pasukan bintang untuk menjaga 18 kota atau menghancurkannya, yaitu atas perintah para ketua keluarga. Apalagi sekarang ada ancaman dari Sekte Laujin dan juga Shen Xiao. Dan apakah ini yang diinginkan oleh penjaga kota bintang? Namun saat itu para ketua tetap menyuruh untuk segera menghabisi Cuyun agar 18 kota kembali pada mereka. Lantas Cuyun menawarkan agar pasukan bintang tunduk padanya dan juga bersama-sama menghadapi Sekte Laujin dan juga Shen Xiao, yaitu demi 18 kota kuno dan juga Sekte Bintang kuno. Daripada terus menjadi alat pembunuh bagi para ketua keluarga. Hingga akhirnya dua pasukan bintang pun mengatakan bahwa yang dikatakan Cuyun benar. Dan lebih baik 4 ketua mengurungkan niatnya untuk menghabisi Cuyun. Hal itu pun didukung oleh semua pasukan bintang. Namun para ketua mendesak pasukan bintang untuk menghabisi Cuyun.
Dan juga jangan terjebak dengan kata-kata Cuyun. Tapi Cuyun bilang yang ia katakan adalah untuk kepentingan orang-orang di 18 kota kuno. 和怜悯罢了。你所得道者多助，是 Terlihat para ketua pun yakin Cuyun membingungkan pasukan agar Cuyun bisa kabur dari sini. Namun Cuyun menegaskan ia adalah Master Pavilion dan ia juga punya kekuatan formasi sekte bintang. Akan tetapi para ketua keluarga tetap meremehkan Cuyun. Lantas Cuyun mengeluarkan formasi 10.000 bintang dari peta kuno. 就凭你们这些人的实力，一人布置一座大阵， Dan ia pun mengajak semua orang di kota Sensing untuk memberikan kekuatan spiritualnya agar bisa mengaktifkan formasi 10.000 bintang, yaitu untuk menghabisi sekelompok orang bodoh ini. 圣星城的百姓民， Terlihat para warga pun menyalurkan kekuatan spiritualnya dan mereka pun percaya Cuyun tidak akan mengkhianati mereka. Para ketua pun terkejut dikarenakan Cuyun mendapatkan dukungan dari semua orang di kota Sensing, yaitu untuk mengaktifkan formasi 10.000 bintang. 区别 Terlihat Cuyun pun menekan pasukan bintang dengan formasi ini. 都愿意助落云以彼之，怎么可能？一道你们是否还觉得 Dan ia pun menawarkan jika pasukan bintang tunduk padanya, maka Cuyun akan memberikan mereka kemuliaan sejati penjaga bintang. Namun para ketua mengancam pasukan agar mereka tidak melanggar perintah dari keluarga. Dikarenakan itu ada sejak zaman kuno. Tapi Cuyun menegaskan bahwa itu hanyalah omong kosong saja. Lantas Cuyun mendeklarasikan dan mengajak semua orang untuk berjuang bersamanya melewati berbagai kesulitan. Hingga akhirnya pasukan bintang bersedia berjuang bersama Cuyun. 效鼓，把红日初升，美哉！ 愿为落云阁主赴汤蹈火。 与其皇， Hal itu pun mendapat dukungan dari banyak warga dikarenakan mereka yakin Cuyun bisa membawa kedamaian di 18 kota kuno. Kemudian dua penjaga Cuyun muncul di sana dan mereka pun menyarankan agar 4 ketua keluarga dihukum mati dikarenakan mereka membuat kacau 18 dinasti. Tapi Cuyun tidak setuju dengan hukuman mati. 谋取西周利益，虽说你今夜安然不能判，今夜更企图围杀于 Dikarenakan walaupun kejahatan mereka besar, tapi para keluarga adalah yang menstabilkan 18 kota kuno. Hingga akhirnya Cuyun menghukum para ketua keluarga, yaitu dengan hukuman penjara seumur hidup. 按刑法所言，罪极判你们终生监禁，无法直面先祖英魂。 Dan para keluarga akan melihat 18 kota akan menjadi makmur atau hancur. Namun para warga yakin Cuyun bisa membawa kemakmuran bagi 18 kota kuno. Dan mereka pun akan mengikuti Cuyun. Ditambah lagi saat itu Cuyun mengetahui dengan tidak menghabisi para ketua, maka para warga akan melepaskan kebenciannya dan juga bergabung dengan Pavilion Manjian. Namun para ketua menghasut Cuyun yang tidak berani menghabisi mereka. Tapi Cuyun tidak peduli dengan hal itu. 权，生与死之间， 永远发泄不了心中的。 Dan Cuyun pun bergumam ia harus segera menyelamatkan Liu Xiang dikarenakan masalah di 18 kota kuno sudah diselesaikan. Setelah hal itu, terlihat Cuyun pun bermotivasi dan menembus Rana Ying yang tingkat 3. Meski begitu, Cuyun tahu ia masih sulit melawan praktisi Nirvana, walaupun pedangnya semakin berat. 如此，要想迎战涅槃， Kemudian Cuyun pun merasakan sakit di kepalanya dan ia pun mengetahui terjadi sesuatu pada Liu Xiang. Dan ia juga harus pergi ke Istana Es untuk memecahkan tentang peti es yang ia lihat. Tak lama setelah hal itu, Senior Lin dan Kuan Yu pun muncul di sana. 盯着你的小徒弟，未免有些过。臭小子，我好歹 Kuan Yu dengan pipi merahnya mengatakan bahwa ia bermimpi Cuyun dalam bahaya. Daripada itu, ia datang ke sini bersama Senior Lin. Dan Cuyun pun menjadi heran mengapa Kuan Yu bisa merasakannya. Dan ketika kedua orang tua Cuyun dan lainnya muncul di sana,
dan menanyakan apakah yang terjadi semalam. Chuyun pun akan menjelaskannya di dalam rumah. 但这一切担心了，不如我们进去再谈吧。 我也一同围杀于你。 Setelah menjelaskan semuanya, Ibu Chuyun pun tidak setuju. Chuyun merekrut pasukan bintang dikarenakan mereka memiliki niat pembunuh yang kuat. Tapi pada akhirnya orang tua Chuyun menerima keputusan anaknya. 18古城，倘若他们动了杀， 但是下不为例。 Sementara Senior Lin mengabarkan situasi di perbatasan bahwa gelombang binatang bertahap mundur. Namun tampaknya Sekte Laujin dan Shen Xiao akan melakukan pergerakan besar. 也是因为此事， 你小子过一段时间，对方就会。莫忘宫正在建立。 Di sisi Guan Yu, ia pun mengatakan setelah gelombang binatang mundur, para patriark 18 kota kuno masih tetap memperlakukan Pavilion Wanjian seperti bukan siapa-siapa. Namun Chuyun mengatakan ia akan bergerak untuk menghabisi para penguasa. Kemudian pasukan bintang pun muncul di sana. 主要是商议整顿18皇朝的。不出3日，那些 Dan Chuyun pun menanyakan apa alasan mereka menyerah pada Chuyun dan juga tidak menuruti perintah 4 ketua keluarga yang ingin menghabisi Chuyun. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa setelah pertempuran hebat antara Pavilion Wanjian dan juga Sekte Bintang Kuno, hanya Chuyun yang bisa memimpin dua kekuatan utama ini. Namun Chuyun mengetahui bahwa ada yang keberatan dengannya. 两宗元气大伤，大势力力挽狂澜。 一定有不同见解。刚才你微微摇了摇头， Hingga salah satu pasukan bilang bahwa harus menyerang Sekte Laujin dan juga Shen Xiao, ditambah lagi menyerang Istana Jiuhan agar menjadi penguasa di hutan belantara utara ini. 一举成为北荒域的最强霸主。甚者，末将苏寒风。你唤作何名？ Dan setelah dua orang itu memberitahu namanya, Chuyun pun menunjuk Yeming sebagai komandan kiri pasukan penjaga bintang. Sedangkan untuk Han Feng, ia menjadi komandan kanan. Ditambah lagi pasukan lainnya menjadi dukungan untuk Pavilion Wanjian dan juga Sekte Bintang Kuno, yaitu untuk menjadi penguasa di hutan belantara utara ini. Hal itu pun mendapat dukungan dari pasukan bintang, dan mereka pun tidak akan mengecewakan Chuyun. Kemudian Chuyun pun memerintahkan dalam 3 hari pasukan bintang berangkat ke 18 kota kuno untuk menangkal kekacauan di sana. 那3日后，我们立。 Tapi Senior Lin mengatakan harus menyiapkan rencana, yaitu untuk melawan Sekte Laujin dan juga Shen Xiao. Setelah hal tersebut, Chuyun menyuruh ayahnya memilih 18 orang dari para murid untuk berangkat ke 18 kota kuno. 没问题。千月，从今日开始，你从30万青年学子。 Sedangkan untuk Guan Yu, Chuyun menyuruhnya menyebarkan gulungan reformasi di Pavilion Wanjian. Dan setelah gulungan ini tersebar ke 18 dinasti, maka bisa mendapatkan dukungan penuh dari orang-orang. Namun setelah Guan Yu pergi dengan rubah roh ekor 9-nya, Chuyun mengetahui bahwa kultivasi Guan Yu semakin meningkat dan juga memancarkan nafas yang misterius. Chuyun pun tidak tahu apakah hal itu sebuah anugerah atau kutukan bagi Guan Yu. 好玄妙的化灵之术。 Oke guys, itu adalah dari Spirit Sorcerer Rite bagian 26-nya di season 4 kali ini. Dan di pas selanjutnya kita pun mungkin akan diperlihatkan dengan Chuyun menghabisi para penguasa dan juga bersiap menghadapi Sekte Laujin dan Shen Xiao. Dan bagaimanakah pecahnya perang nanti? Pastinya kita akan bahas pada part selanjutnya ya. Oke, dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Admin juga mendoakan semoga kalian baik-baik saja dan juga sehat-sehat buat keluarga di sana, oke? Pastinya agar tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Loncengnya juga jangan lupa ditekan agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya ya. Oke, dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye-bye.